Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37083710. Sebentar lagi, saatnya pesawat berangkat. Penatua Sun secara pribadi membawa Dev ke tempat di mana pesawat itu diparkir. Yakub mengucapkan salam perpisahan kepada Dev dengan berlinang air mata. Dia juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Dev lagi. Dengan Penatua Sun secara pribadi memimpinnya, Dev berjalan langsung ke pesawat tanpa ada yang memeriksanya. Tapi Dev tidak memperhatikan, sepasang mata diam-diam melihatnya menaiki pesawat dan kemudian pergi dengan cepat. Tuanmu, orang bernama Dev telah menaiki pesawat menuju istana Guanghan. Begitu Dev menaiki pesawat tersebut, seseorang segera melaporkannya ke Kelsey. Kelsey telah meninggalkan wilayah Paviliun Wantong saat ini, dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Penatua Xia dari Paviliun Wantong dengan sengaja melepaskannya, Kelsey masih merasa tidak puas di dalam hatinya. Terlebih lagi, Dev diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan dedikasi selama 100 tahun. Jika dia bisa membunuh Dev, dia akan mendapat dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Aku tahu. Seringai muncul di sudut mulut Kelsey, lalu dengan cepat menghilang. Saat ini, Dev sedang melihat pesawat Paviliun Wantong dengan kaget. Pesawat Paviliun Wantong sangat besar dan dapat menampung ratusan biksu. Penatua Sun membawa Dev sepanjang jalan, berjalan langsung ke kabin kelas 1, lalu membuka pintu dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat beristirahat di sini. Saya akan memberikan layanan pribadi di sepanjang jalan. Jika Tuan Chen membutuhkan sesuatu, katakan saja pada saya." Penatua Sun sangat sopan. Tampaknya lusinan slip giok Dev untuk mengirimkan pesan tidak diberikan dengan sia-sia. "Terima kasih, Penatua Sun." Dev berkata dengan sopan. "Tuan Chen, sama-sama. Meskipun saya secara pribadi sedang bertugas, tetap saja tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mencoba memanfaatkan pesawat ini. Jika Anda mendengar suara apapun, istirahat saja, Tuan Chen. Saya akan mengurusnya." Penatua Sun mengingatkan. Tampaknya Penatua Sun sering menjalankan rute ini, jadi dia sangat percaya diri karena sering melakukannya. Dimengerti. Dev mengangguk. Bahkan jika Penatua Sun tidak memberitahu, Dev tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah. Jika dia bertemu seseorang yang mengenalnya, identitasnya akan terungkap, yang akan merepotkan. Begitu dia tiba di istana Guanghan dan mendapatkan batu iblis surgawi, Dev akan segera pergi. Dev mengunci pintu, lalu mengukir formasi kecil dan mulai berlatih sendiri. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan kemudian dengan cepat menuju bagian paling selatan Gunung Iblis Surgawi. Dev memasuki kondisi kultivasi dan tidak mengetahui berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pesawat itu tiba-tiba berhenti. Dev tidak peduli. Lagi pula, Penatua Sun juga berkata bahwa Dev tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, di sekitar pesawat tersebut, selusin biksu dengan aura kuat mengelilingi pesawat tersebut, masing-masing dengan tatapan garang. "Semuanya, ini adalah pesawat Paviliun Wantong. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Jika Anda membutuhkan sumber daya, saya dapat memberi Anda token. Dengan token tersebut, Anda dapat pergi ke cabang Paviliun Wantong manapun untuk menerima sumber daya." Sun Tetua melompat keluar dari pesawat, diikuti oleh selusin murid Paviliun Wantong di belakangnya. Pergi ke istana Guanghan adalah rute paling berbahaya, jadi setiap kali mereka berangkat, Penatua Sun akan membawa lebih banyak murid. "Penatua Sun, sumber daya yang kami butuhkan saat ini bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh Paviliun Wantong Anda." Seorang pria dengan hanya satu mata berkata sambil mencibir. Aura pria itu melonjak, dan kekuatannya di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 terungkap dengan jelas. Orang lain di belakang pria itu semuanya memegang berbagai harta karun, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima atau keenam. Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Sebagian besar murid Paviliun Wantong di belakangnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau ketiga. Jika terjadi pertarungan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika semua biksu di pesawat itu membantu, mungkin masih ada harapan untuk menang. Tapi apakah ada yang bisa membantu? Pada saat ini, banyak biksu di pesawat yang ketakutan ketika mereka merasakan aura budidaya dari kelompok orang ini.
Sebagian besar orang yang pergi ke Istana Guanghan adalah biksu muda, hanya untuk melihat sekilas murid-murid Istana Guanghan, dan juga berharap untuk menemukan pasangan Tao. Sebagian besar biksu muda ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau ketiga. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan biksu yang begitu kuat yang menghalangi jalan mereka, tentu saja biksu muda ini ketakutan. Rekan Taois, karena Anda berani menghentikan pesawat Paviliun Wantong kami, Anda juga harus mengetahui kekuatan Paviliun Wantong kami. Apakah Anda pikir Anda dapat mengabaikan Paviliun Wantong kami? Penatua Sun menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengikuti pihak lain. Sebaiknya tidak melakukan apapun jika Anda bisa. Lagi pula, orang-orang ini telah beroperasi jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi sepanjang tahun. Jika mereka benar-benar memiliki penyakit mematikan perseteruan dan pihak lain sering melecehkan mereka, mereka akan membawa banyak masalah yang tidak perlu ke Paviliun Wantong. Penatua Sun, saya tidak mengatakan saya mengabaikan Paviliun Wantong Anda, tetapi hari ini saya hanya menginginkan satu orang dari Penatua Sun. Selama Anda menyerahkan orang itu, saya dapat melepaskan Anda tanpa merampas sumber daya apapun dari Anda. Biksu bermata satu itu berkata dengan dingin. Siapa orang itu? Penatua Sun tertegun. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini menghalangi jalan tidak untuk mencuri uang, tetapi menculik orang. Seorang pria bernama Dev Chen, serahkan dia. Kata biksu bermata satu itu. Tuan Chen. Penatua Sun mengerutkan kening, Tuan Chen, apakah dia memiliki dendam terhadap Anda? Mengapa Anda mencarinya? Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia tertawa dan berkata, Penatua Sun, apakah kamu berpura-pura bingung, atau kamu benar-benar tidak tahu? Yo, Dev adalah orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan hadiah selama 100 tahun. Selama aku bisa membunuh Dev itu, aku bisa pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiahnya. Saya rasa Anda tidak mungkin tidak tahu, Anda pasti menginginkannya sendiri. Apakah Anda akan memonopoli dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis? Penatua Sun tertegun dengan perkataan biksu bermata satu. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Dev, yang berada di kamar pribadi yang mewah, juga mendengar perkataan biksu bermata satu itu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka bahwa kabar dia yang naik pesawat dan akan pergi ke Istana Guanghan bisa diketahui. Pada saat yang sama, terjadi keributan di pesawat tersebut, dan banyak biksu yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu. Banyak dari mereka juga mengetahui tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh aliansi penyegelan iblis, tetapi mereka tidak mengenal Dev, jadi meskipun Dev naik pesawat tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Tapi sekarang biksu bermata satu berkata bahwa Dev ada di pesawat, para biksu ini langsung heboh. Siapa Dev Chen ini? Yang mana Dev Chen ini? Seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, yang dianggap sebagai biksu yang kuat di antara banyak biksu muda, berdiri dan bertanya dengan keras setelah melihat sekilas. Tapi tidak ada yang berani berbicara, lagi pula, orang-orang ini bukanlah Dev. Dev Chen ini layak ditukar dengan dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Dia pasti tidak akan duduk bersamaku. Kemungkinan besar dia akan berada di kabin kelas 1 yang mewah. Seseorang berkata dengan keras. Ya, saya melihat Penatua Sun secara pribadi membawa seseorang ke kabin kelas 1. Itu pasti orang yang bernama Dev Chen. Kata orang lain. Setelah mendengar ini, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi bergegas menuju kabin kelas 1 tanpa ragu-ragu. Sekarang Penatua Sun memimpin semua orang keluar dari pesawat itu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pesawat itu. Biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi dengan cepat tiba di kabin kelas 1. Dia hendak mendobrak pintu, tetapi menemukan bahwa pintu terbuka dengan sendirinya. Dev keluar dari ruang kelas 1, dan kemudian menatap dengan dingin ke biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi. Orang ini sangat bersemangat saat melihat Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Jika dia membunuh Dev sekarang, dan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun adalah miliknya. Namamu Dev Chen. Biksu itu bertanya pada Dev. Iya. Dev mengangguk. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi mendengar ini, dia sangat senang. Saat dia hendak menyerang Dev, dia mendengar seseorang berkata, orang ini pasti palsu. Dengan budidaya tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana mungkin aliansi penyegelan iblis bisa menawarkan dedikas selama 100 tahun untuk membunuhnya?
Kirim saja beberapa orang untuk membunuh orang ini. Apakah Anda akan mengeluarkan perintah pembunuhan dengan dedikasi selama 100 tahun untuk semut seperti dia? Ketika biksu tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi mendengar ini, dia merasa bahwa ini juga benar, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda Dev Chen yang diperintahkan oleh aliansi penyegelan iblis untuk dibunuh dengan hadiah selama 100 tahun? Iya, itu aku, bunuh saja aku. Kamu bisa mendapatkan hadiah 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Dev mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev berani mengakuinya. Tidakkah dia tahu kalau dia mengakuinya, dia akan mati? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Ada banyak orang yang hadir yang bisa membunuhnya. Oke, karena kamu mengakuinya, jangan salahkan aku. Kamu lebih memilih untuk dibunuh secara sengaja daripada pergi. Melihat pengakuan Dev, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi tidak ragu-ragu lagi dan langsung mengambil tindakan. Terlihat orang ini menamparkan Dev dengan satu telapak tangan. Kesenjangan antara dua alam, menurutnya, hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk membunuh Dev di tempat. Tapi saat orang ini menamparkan telapak tangannya, Dev juga bergerak. Dev juga menamparnya. Dan Dev lebih cepat. Bentak. Dengan satu tamparan, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi langsung terbang ke belakang, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lalu dia muntah darah dan kehabisan napas. Dengan kematian tersebut, seberkas jiwa dari tubuh biksu itu perlahan keluar, mencoba melarikan diri dari pesawat tersebut. Tapi Dev langsung menjentikkan jarinya, dan semburan api langsung menyulut, membakar jiwa biksu itu. Di tengah jeritan yang melengking, jiwa biksu itu terbakar berkeping-keping. Tubuhnya mati, dan jiwanya terbakar abis. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup lagi. Di pesawat, semua biksu memandang Dev dengan kaget, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, akan menamparkan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi sampai mati. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dev melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa lagi yang menginginkan hadiah dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Kalian dapat mengambil tindakan sekarang. Menghadapi mata dingin Dev, banyak orang menundukkan kepala. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev, yang hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, tetapi aliansi penyegelan iblis menawarkan dedikasi selama 100 tahun sebagai hadiah untuk bisa membunuhnya. Dev melihat banyak biksu di pesawat itu takut padanya, jadi dia berjalan menuju bagian luar pesawat itu. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menemukannya, Dev harus selalu menghadapi mereka. Tapi mengandalkan Penatua Sun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bukan tandingan orang-orang ini. Di luar pesawat, biksu bermata satu itu telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin kepada Tetua Sun, serahkan orang itu. Jika kamu tidak memanggil dia, aku akan membunuh semua penumpang. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada orang lain yang berada di pesawat paviliun Wantong Anda. Saat biksu bermata satu itu berbicara, aura pembunuh terus memenuhi udara, dan tekanan pada tubuhnya semakin bergetar. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, semuanya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Para biksu muda di pesawat merasakan aura pembunuh ini dan semuanya berkeringat. Mereka ingin pergi ke istana Guanghan untuk menjadi sejuk, tetapi mereka akan mati dalam perjalanan. Rekan Taois, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak akan bisa mengambil keuntungan. Kata Penatua Sun dengan mata dingin. Meskipun Penatua Sun terkejut ketika dia mengetahui identitas Dev, tidak mungkin dia menyerahkan Dev. Apalagi Dev memberinya lebih dari selusin slip giok untuk mengirimkan pesan dan juga menyelamatkan Putri Penatua Xia. Bahkan jika Dev adalah penumpang biasa dari pesawat ini, Penatua Sun tidak akan bisa menyerahkannya. Jika diserahkan, bagaimana bisnis paviliun Wantong ke depan? Penatua Sun, kaulah yang ingin menjadikan kami musuh. Aku baru saja memintamu untuk menyerahkan Dev. Mengapa kamu begitu enggan melakukannya? Apakah kamu juga menginginkan hadiah dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Tanya biksu bermata satu. Bersambung.